Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk mempersembahkan tugas modul 1.4 aksi nyata pada materi budaya positif. Perkenalkan, saya adalah Sumiati CGP Angkatan ke-11. Dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Bapak Muhammad Taufik selaku pengajar praktik dan Bapak Edi Dwi Santoso selaku fasilitator. Adapun latar belakang saya membuat aksi nyata ini adalah yang pertama, belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami, maka akan terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, murid tidak suka peraturan karena ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan mendapatkan hukuman dan hukuman itu akan membuat mereka malu. Selanjutnya adalah tujuan saya membuat aksi nyata ini adalah yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Dan dalam melakukan kegiatan aksi nyata ini, saya mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, wali kelas, murid, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan diseminisasi kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Baik, berikut ini merupakan diseminisasi di sekolah saya mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama adalah tahap persiapan, tentu saja sehari sebelum pelaksanaan komunitas belajar di sekolah saya membagikan undangan rapat kobel tentang diseminisasi budaya positif di sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis di tanggal 22 Agustus 2024. Dan tahap persiapan berikutnya adalah pengisian daftar hadir peserta rapat di kegiatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita semua masih bisa hadir untuk melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita di lingkungan SD Negeri 022 Samboja Barat. Tentunya kita juga tak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita selalu ada di dalam tuntunan yang telah dicontohkan atau dituntunkan sehingga kelak insya Allah kita termasuk menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah merupakan agenda daripada kegiatan yang telah dirancang di dalam program komunitas belajar SD Negeri 022 Samboja Barat, yang insya Allah di mana komunitas belajar ini disepakati, dibuat dan dibentuk sebagai wadah
untuk berbagi di antara kita semua, Bapak Ibu, yang tentunya bertujuan untuk bersama-sama ingin meningkatkan kualitas kerja kita untuk menghantarkan anak-anak kita, ya, peserta didik kita ke depan menjadi generasi-generasi yang baik. Nah, oleh sebab itu kita sudah melihat di salah satu tampilan bahwa untuk hari ini agenda kita pada hari ini dari program kegiatan komunitas belajar SD Negeri 022 Samboja Barat, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau budaya positif, ya, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Sumiati SPD. Ya, mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan, yang betul-betul merupakan bahagian daripada pengembangan yang insya Allah kita bisa mengadopsi, kita bisa mengambil untuk kita kembangkan di masing-masing kelas atau di tupoksi masing-masing. Oleh sebab itu kita semua berharap bahwa di dalam mengikuti kegiatan ini kita betul-betul memanfaatkan kesempatan ini, ya, sehingga bisa kita memahami, bisa kita mengambil pembelajaran, pengalaman, ya, untuk kita ke depan bersama-sama. Untuk itu kepada Ibu Sumiati, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang saya hormati susunan pengurus komunitas belajar yang sudah terbentuk di SDN 022 Samboja. Yang saya hormati juga seluruh anggota komunitas belajar yang sudah bersedia meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir bersama-sama dalam dalam mengikuti kegiatan komunitas belajar kita yang pertama kali ini. Semoga semua apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk rekan-rekan sejawat kita, khususnya untuk siswa didik kita semua di kelas masing-masing. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kita semua kesehatan hingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua Komunitas Kombel 022 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini saya akan menyampaikan, bukan tidak ada maksud dan tujuan saya untuk mengajari Bapak dan Ibu semua, karena saya paham dan saya yakin Bapak semua sudah pernah mendengar materi yang akan saya sampaikan. Cuma karena ini kan kurikulum Merdeka dibahas lebih modern lagi, dan lebih dikembangkan lagi. Jadi kebetulan mungkin materi ini saya yang saya temukan selama kegiatan pendidikan saya berlangsung. Oke, baik, saya mulai dari slide pertama. Tujuan saya hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan kita terapkan insya Allah nanti di sekolah kita. Ini masih ada kaitannya dengan visi sekolah kita. Visi sekolah kita kemarin itu meningkatkan iman, intak dan iptek, ya, sesuai dengan ramah anak juga, ramah lingkungan juga.
Oke. Untuk hari ini konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan itu ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik dulu. Setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju. Baik. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, baik. Nanti terakhir setelah mendengarkan materi ini, kita bisa mengupas kembali pertanyaan kita ini. Kita jawab kembali sama-sama. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau pembelajaran kita yang lama, yang pernah kita dapatkan waktu kita ada di SD, kemudian kita terapkan di zaman sekarang, itu tidak masuk. Nggak kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu apa ya? Pembelajaran yang memberikan informasi beragam. Ada lagi? Oh ya, cara penangkapan yang berbeda. Ada juga pengertiannya berdiferensiasi. Kita mengajar sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi anak-anak itu kemampuan dan skillnya itu masing-masing berbeda. Jadi di sini kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, student center. Ya, sudah pernah dengar Pak ya? Student center. Jadi sekarang kita berpusat kepada murid, bukan teacher center. Kalau yang lalu itu pokoknya anak-anak harus menuruti apa kata guru. Nah, itu di zaman kita, tapi di zaman sekarang kita terapkan seperti itu, walaupun kita marah-marah nggak akan masuk. Jadi bagaimana caranya kita menanamkan disiplin positif ke dalam diri anak-anak tanpa harus ada paksaan, ya. Karena memang zamannya sudah seperti itu, beda dengan kita dulu. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu maknanya salah paham kita tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi di saat kita ada, anak itu patuh, tetapi di saat kita tidak ada, dia akan kembali ke semula. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di situ dicontohkan bahwa penguatan positif efektif seperti kita memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi, kita berikan sesuatu, itu penguatan positif, efektif, memang efektif, bermanfaat juga buat kita, buat dia juga, tapi itu tidak dalam jangka waktu panjang, jangka waktu pendek saja. Ketika tidak ada penghargaan, dia tidak termotivasi. Jadi dia motivasinya salah, motivasi eksternal dia pakai, bukan motivasi internal. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kadang-kadang itu kita kalau ini bukan pengalaman saya pribadi ya, membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita itu kalau sudah marah sama anak-anak itu kayak kita marahin semarah-marahnya. Pokoknya kita buat seperti apa kalimat itu, keadaan yang saat itu supaya anak itu merasa bersalah.
dengan harapan kita dia tidak mengulang lagi, padahal itu salah. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini guru, posisi kita sebagai guru. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan menjadi pembelajaran di kelas itu teacher center. Kita ubah ke student center. Kita lanjut lagi, masih tentang paradigma baru. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Tentang dunia, teori kontrolnya, kebutuhan tiap orang berbeda. Stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami orang, jangan orang yang memahami kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk anak itu pasti ada alasannya, ya. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalaupun dia berperilaku buruk, kita harus tanya dulu alasannya dia berbuat seperti itu apa. Pasti ada alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain, berarti dia menunggu orang mengontrol dia, menunggu gurunya mengontrol dia. Kalau teori kontrolnya ya positif, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita nggak bisa mengatur orang. Jadi kalaupun orang kamu harus begini, kalau dari dalam dirinya sendiri tidak mengatakan seperti itu, nggak bisa. Ya, bisa, tapi itu hanya dalam jangka pendek. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke disiplin positif, materi yang kedua. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah perbuatan yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada penghargaan. Itu disiplin positif. Nah, itu yang ingin kita kembangkan pada anak-anak kita yang ada di visi sekolah kita yang sudah terbentuk kemarin. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin positif ini, kenapa yang kata makna disiplin dan ketidaknyamanan itu saya kasih merah? Karena poin disiplin positif ada di situ. Jadi dia harus benar-benar disiplin itu dia bukan karena ada paksaan orang lain. Kalau kita disiplin secara terpaksa, kita tidak nyaman, Pak. Ya, jadi kita berusaha menghilangkan kata ketidaknyamanan itu. Materi yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia, seperti cerdas, mandiri, berkarakter, berinovatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal. Bersifat universal itu untuk semua orang, baik gurunya ataupun muridnya. Untuk orang tuanya juga boleh. Lintas bahasa itu gampang disebut, gampang diingat. Suku, jadi nilai kebajikan yang kita misalnya ambil mandiri, tidak memilah-milah suku, agama maupun latar belakang. Setiap nilai kebajikan itu mempunyai pertama tujuan, mempunyai suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia.
Yang ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita gaungkan setiap hari di kelas. Sebelum belajar, kita ulangi lagi profil Pancasila. Yang pertama itu apa? Sampai 6 ya. Jadi jangan hanya disebutkan, anak-anak itu harus tahu makna profil Pancasila yang pertama itu apa, yang kedua itu apa. Nah itu. Jangan mandiri Bu, mandiri itu apa? Jadi dia harus tahu. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita sebagai manusia, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang terakhir penguasaan. Nah, saya bahas di sini. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Tanpa itu kita tidak akan bertahan hidup. Kasih sayang itu rasa diterima, diperdulikan, bisa berbagi, bisa dibagi juga, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Kadang-kadang di kelas itu ada anak-anak, kan kemampuan anak-anak tidak sama semua. Jadi jangan sampai dia merasa karena dia tidak bisa, lalu dia dikucilkan oleh temannya. Nah itu yang kita lihat. Kenapa temannya dikucilkan seperti itu? Penguasaan harga diri, Jadi anak-anak itu jangan sampai dibuat down dengan ketidakmampuan yang dia punya. Kita harus berusaha bagaimana caranya supaya dia bangkit. Keinginan untuk dianggap bisa memimpin, berprestasi, ada keluhannya bisa kita dengar. Kita akui juga keberadaan dia di kelas. Jangan sampai saya menganu sendiri kadang-kadang anggap aja dia itu nggak ada. Nah, seperti kayak pengajaran kelas. Sebelum saya menerima materi ini, saya anggap itu kadang-kadang anak-anak anggap aja dia nggak ada. Nah, padahal itu nggak boleh, ya. Sama, saya juga seperti itu. Makanya setelah menerima materi ini ternyata beberapa hal yang saya terapkan selama ini di kelas tuh berbalik 360 derajat. Salah. Kebebasan mandiri, biarkan dia mandiri. Cari bagaimana caranya supaya dia menggali potensinya sendiri dengan cara yang berbeda dengan temannya. Nggak apa-apa, yang penting tujuannya tercapai. Memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kesenangan. Anak-anak itu kan dia pinginnya senang-senang, suka bermain, suka bercanda, antusias, tertawa. Nah, buat dia tertawa sebelum pembelajaran kita mulai, buat dia happy dulu. Jadi jangan kita begitu masuk kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo kita buka bukunya, halaman sekian, kita baca sama-sama. Nah jangan, kalau bisa buat dia happy dulu, buat dia siap menerima pelajaran yang kita akan sampaikan. Begitu dia happy, apa yang kita sampaikan, insya Allah bisa dia terima dengan baik. Motivasi perilaku manusia. Nah ini yang saya bilang tadi, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Tujuan kita di sini adalah motivasi internal yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai dirinya dia sendiri. Kalau dia melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk kenapa kamu menyapu kelas, membersihkan kelas? Soalnya kalau kita nggak bersihkan kelas, kita dihukum sama bu guru. Nah berarti itu dia masih pakai motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kamu hebat loh, kamu bisa menyelesaikan hafalan sekian juz misalnya. Kenapa kamu melakukan itu? Nanti kalau saya hafal 5 juz, saya dapat hadiah dari isi ini. Nah, berarti motivasi masih eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia sudah melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri, nah itu berarti motivasi internal. Sama seperti kita, nggak usah anak-anak, kita juga. Kita datang tepat waktu, tidak dipaksa. Karena kewajiban kita, nah berarti itu motivasi internal. Kita juga pulang jam sekian. Kalau tidak ada alasan ya kita kan motivasi internal. Jadi nggak usah nunggu dipaksa, ngapain dipaksa? Ya, kita harus memberikan contoh dulu ke anak-anak.
Dihukum penghargaan. Nah, ini yang tadi. Apakah pemberian penghargaan kepada anak-anak itu efektif? Efektif, tapi jangka pendek, jangka panjangnya tidak. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bisa sih, maksudnya itu bukan kita tidak boleh memberikan penghargaan, tapi tidak boleh secara berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, itu bisa mengurangi ketepatan dan merusak hubungan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini seperti yang di samping itu dampaknya. Ada 5 ya. Hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Anak terlambat langsung dihukum. Kamu tidak mengerjakan tugas, hukum lagi. Nah, itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, hanya ke murid saja, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu setingkat lebih tinggi dari hukuman. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Ayo kita buat ini. Konsekuensinya kalau kamu tidak melakukan berarti ini. Tapi murid tetap tidak nyaman. Karena kayak merasa dipaksa, masih merasa terpaksa. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, nah ini segitiga restitusi nanti ada di terakhir kita bahas. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kalau ada kesalahan, kita nggak usah menunjukkan solusinya seperti ini. Kita ajak aja dia diskusi. Jadi kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, biar dia sendiri yang mikir. Nah, itu restitusi, nanti ada contohnya. Sekarang posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Pembuat merasa bersalah sebagai teman. Tadinya saya pikir kalau kita menganggap murid itu sebagai teman itu bagus. Ternyata kurang efektif juga. Pemantau, kita hanya memantau. Nah, yang terakhir itu manajer, ya. Manajer ini yang kalau bisa kita semua ada di posisi manajer anak. Kita hanya mengarahkan anak-anak sendiri yang berpikir seperti ini yang harus saya lakukan. Contohnya, kasusnya misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kamu tidak lengkap, ayo hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu hukuman, Pak. Hukuman. Terus kasusnya yang kedua, kita buat dia merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu juga kita buat dia merasa bersalah. Itu juga masih tidak efektif. Kita anggap lagi sebagai teman. Nah, saya sering menerapkan yang ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, ya. Gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Saya juga tidak begitu terlalu paham kenapa dianggap sebagai teman ini masih kurang efektif. Tapi menurut kurikulum Merdeka yang berdiferensiasi ini masih kurang pas untuk pendekatan ke anak. Nah, sebagai yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau. Kalau kita mengeluarkan kalimat seperti ini, berarti posisi kita saat itu masih ada di pemantau. Manajernya ketinggalannya, nanti menyusul. Oke, yang jelas untuk posisi manajer itu ada sesuai dengan penerapan segitiga restitusi. Yang berikutnya adalah materi keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita punya semuanya. Nah, pembuatan keyakinan kelas bersifat abstrak nyata.
berupa pernyataan universal melingkup semua orang, tidak hanya tujuannya itu maksudnya untuk guru sama murid, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja, nggak usah terlalu banyak, kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing. Kalau kelas tinggi kita buat yang agak lebih berat, kalau untuk kelas rendah dibuat yang ringan-ringan saja, yang penting anak-anak nyaman. Kemudian semua warga kelas itu kita libatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri nanti yang mengingatkan temannya kalau ada yang melanggar keyakinan kelasnya. Dan keyakinan kelas itu harus ditempel di kelas supaya anak-anak bisa membaca setiap hari. Nah, materi yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu keadaannya, kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Kenapa kamu bisa melakukan seperti itu? Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu contohnya mungkin seperti ini. Nah, kamu sudah melakukan itu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan berikutnya agar semuanya bisa teratasi, tidak terulang lagi. Nah, itu menanyakan keyakinan. Oh nih, ada sekalinya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kita kalimat yang seperti ini itu menstabilkan identitas. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu menstabilkan identitas supaya dia tidak merasa terhukum. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kalimat yang bisa kita pakai adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi biarkan dia menjawab sendiri kira-kira apa yang akan dia lakukan. Motivasi dari dalam dirinya sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ya. Tapi ini juga tidak bisa kita terapkan ke semua anak. Kita kan manajernya, jadi kita bisa ya memilih, oh ini terapannya seperti ini. Nah, ini kasus pertama yang saya tangani. Saya di demonstrasi kontekstual tugas yang lalu saya menangani 2 kasus Tihani dengan kasus Nabil, tapi yang saya upload di sini kasus Tihani aja. Jadi, kalau kasus yang Nabil itu tentang terlambat karena bangun kesiangan karena main game. Jadi saya tidak tampilkan di PowerPoint kali ini. Yang saya tampilkan hanya ini saja. Tihani siswa kelas 6A marah kepada temannya Adel karena selalu menjelek-jelekkan kedua orang tuanya. Baik, coba kita ini ya. Kita dengarkan dialognya. Kayak apa ini? Mana filmnya? Oh. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Adel? Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan?
sekarang coba kita pikirkan sama-sama, apakah tindakan kamu menurut yang ada tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Lalu menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersikap sabar dan jika ada teman saya mengingatkan kesalahan saya akan melakukannya dengan kuat. Tepat sekali kita tentang ini, tetap semangat ya. Dan sekarang silakan kembali berjalan. Tanggapan dari Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinali Akila Asyede. Saya kelas 6A SDN 012 Samboja. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh guru untuk mengendalikan diri dari amarah dan emosi karena perilaku teman saya yang tidak baik. Saya harus belajar bersabar dan mengendalikan diri dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya senang kalau kita sudah Oke, anak-anak senang kalau kita sudah ajak dia diskusi seperti itu. Kita kasih tahu masalahnya seperti apa, kita tanya dulu, validasi dulu tindakannya yang salah seperti apa, kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang akan dia buat setelah melakukan kesalahan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan, saran atau kritik atau seperti apa yang bisa disampaikan. Tapi sebelumnya saya tutup dulu. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Berikut adalah refleksi mengenai kegiatan yang sudah saya lakukan. Pertama, pelaksanaan diseminisasi atau penyebaran penerapan pemahaman budaya positif kepada rekan guru saya laksanakan pada hari Kamis 22 Agustus 2024 bertempat di Ruang Guru SDN 022 Sapoja. Refleksi yang kedua yaitu perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, terutama dalam menerapkan konsep inti budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di aksi nyata berikutnya. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.